Masya Allah. Gimana perasaannya ngelihat tayangan tadi gitu ya? Maksudnya kan pas lagi di sana tuh mungkin nggak kebayang pas lagi ngelihat lagi ini pasti kan ada sesuatu yang gimana gitu di hati gitu ya. Perasaannya gimana Mbak Enji? Ya sedih haru gitu. Anak-anak tuh kan dari kecil sendiri ya. Iya, iya, iya. Maksudnya Alia, Sahwa, Kianu gitu semenjak ayah meninggal terus Iya. saya masuk. Kan mereka nyaris menghadapi kehidupan mereka sendiri. Betul, Jadi betul. pas lihat ya Allah Alia udah menikah terus kakak Sahwa datang. Terus ngumpul sama Kianu, lihat kemesraan mereka aja aku udah Masya Allah, Ya, Alhamdulillah, Masya Alhamdulillah. Allah, senang banget ya. Nah ini nih sebagai orang tua nih, anak bagus yang dipuji orang tua. Kadang anak melakukan salah, di sebagai ibu sambung pernah nggak dapat komentaran atau mungkin protes dari netizen gitu loh Mbak Enji. Terus ngadepinnya gimana? Banyak sih, tapi kalau misalkan mau dipikirin apa kata orang, mungkin setelah kehidupan saya di dalam, saya berpikir bahwa apa kata Allah lebih penting daripada apa Masya kata Allah benar. Emang itu orang yang komen ngasih makan? Enggak kan Bu? Jangan komen sembarangan ya Bu ya. Iya tuh, nurut sih alhamdulillah ibu-ibu yang Ya, di sini. Tapi nggak alhamdulillah. tahu kalau yang di rumah kayak gimana. Mbak Enji, makasih banyak Mbak Enji. Jazakillah khair, tepuk tangan dong buat Mbak Enji lagi, Masya Allah. Ustaz Syam, boleh maju ke depan Ustaz Syam? Siap. Ustaz Syam gini nih, maaf ya nih ya, mungkin ada kasus tertentu dalam hukum, dalam Islam, jika ayah sambung nih yang harus jadi wali nikah anak. Karena mungkin ayah kandungnya udah lama nggak nongol, mungkin hilang, nggak ada kabar gitu ya. Mohon maaf, kadang ada orang tua sambung yang pasti ada perasaan juga ingin, aduh pengen banget gitu melepas anaknya untuk menikah sebagai wali. Tapi kan memang nggak ada haknya. Mungkin ini penjelasannya nih, silakan Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib Utsman, Mbak Enji, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. Allah. Ada perasaan ayah sambung pengen untuk menikahkan anak yang dia urus, yang dia rawat. Subhanallah. Kalau bicara perasaan, ternyata ayat tadi berkaitan dengan perasaan Rasulullah SAW yang ingin sekali anak angkatnya memiliki nasab sambung dengan Rasulullah. Zaid bin Harithah, dia pengen supaya Zaid itu jadi bin Muhammad. Tapi ternyata datang teguran dari Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh demikian. Maka agama ini bukan soal perasaan. Agama ini soal kita mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ngomong-ngomong tentang ayah sambung, bolehkah menjadi wali nikah seorang anak perempuan? Jawabannya boleh. Tapi dengan syarat ada taukil, ada perwakilan yang dilakukan oleh daripada wali yang seharusnya menjadi wali. Kalau tidak ada ayah kandung, kakek. Tidak ada kakek daripada saudara seibu, saudara seayah, kemudian paman daripada ayah. Maka kalau semua ini sudah punya haknya, tapi dia mengatakan saya wakilkan kepada ayah tirinya atau ayah sambungnya. Itu bisa maka ucapan boleh. atau memang harus pakai surat? Atau... Tergantung bagaimana yang ma'ruf di tempat tersebut. Oh, gitu. Yang jelas harus ada serah terima daripada wali yang memang punya hak secara darah, lalu diserahkan kepada orang yang akan mewakilinya, yaitu ayah sambungnya. Oh, Masya Allah. Harus ada serah terimanya. Harus ada Kalau serah tidak terimanya. ada, maka yang paling berhak adalah hakim. Iya, Atau kalau iya. kita di Indonesia adalah penghulu. Masya gitu. Allah, makasih banyak Sama-sama, Ustaz Mas Syam. Fadli. Jazakallah khair, tepuk tangan buat Ustaz Syam. Jamaah, udah siap ditanya Ustadz? Kalau gitu waktunya Ustadz bertanya. Silakan Ustadz Maulana. Izin buat semuanya, saya Iya. akan tanyakan tadi sebenarnya semua nanya di sini. Iya. Tapi terlalu berbeda-beda wajahnya. Aku mau tanya di sini Iya, boleh. supaya lebih adil.
ummatan wasatan. Oh, yang di tengah. Yang di tengah. Oke. Mana yang tengah ini? Nah, ini udah siap. Orang udah siap, udah mau begini dia kagak dikasih. Silakan Ibu berdiri yang punya Iya. cincin 2. Iya. Silakan. Dengan Ibu Ustaz. siapa? Ibu Ais. Uis. Uis. Aduh basah. Bukan. Bu Ais. Uis. Iya. Iya. Bu Ais. Bu Ais dari Bogor. Dari Bogor. Majelis Taklim. Majelis Taklim Ar-Rahmah Al-Basriyah. Oh, Masya Allah. Ibu punya anak perempuan. Punya. Nah, jikalau nih sekiranya ada anak seorang laki-laki datang melamar anak ibu, tapi maaf ya Bu, penghasilannya pas-pasan. Iya. Atau belum kerja. Jangan dulu itu. Oh iya. Kira-kira ada penghasilannya tapi pas-pasan. Pas-pasan. Kira-kira Ibu terima enggak? Aduh gimana ya Pak Ustadz. Iya. Zaman sekarang kalau bisa pilih yang mapan dong. Manusiawi nih. Bener apa bener, Bu? Sebenarnya- Coba tanya yang lain. Ibu mau nyari mantu yang miskin apa yang kaya? Yang kaya tuh kenceng banget jawabnya. Semua sama pasti. Tahu nggak? Apa itu? Yang paling bagus itu bukan kayanya. Apa? Yang mau. Yang mau apa nih? Ya mau. Oh. Biar kaya kalau nggak mau. Ada juga. Yang mau berusaha. Masya Allah, iya. Betul tidak? Betul. Jangan sampai dia kayaknya dari kayak orang tuanya. Iya bener juga. Kayaknya, Makasih Bu Is. Kayaknya saya Heeh. tepat sekali memilih ibu ini. Makasih tepuk tangan dong buat Bu Is. Makasih banyak atur nuhun Ibu. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak tim Islam Tinda yang senantiasa mengingatkan kita masalah rumah tangga keseharian. Karena kalau berbicara tentang ketika ada yang mau melamar anak kita, maka yang paling terbaik Islam mengajarkan bukan hanya berbuat baik. Bukan hanya berbuat baik, memperlihatkan kebaikan, bukan hanya membiasakan kebaikan, tapi yang tadi diajarkan oleh Mbak Enji, Ustazah, Masya Allah tabarakallah, yakni memperkenalkan yang namanya bukan kebaikan, tapi bersangka baik. Apa Bu? Tiba-tiba kelihatannya aja datang memperlihatkan. Saya waktu mau dilamar istri saya, ibu saya berangkat ke sana bukan naik mobil untuk ngelamar, naik becak. Naik becak, berdua naik becak pergi melamar. Tidak mau, enggak ada yang tahu, berdua aja pergi melamar, pakai becak, tidak mau naik mobil. Enak aja. Ada. Naik becak. Kenapa? Ibu saya langsung tengah malam-malam, nggak mau beritahu yang lain. Apa maksudnya? Supaya kata ibu saya, dia harus menerima apa adanya, bukan karena ada apanya. Betul? Jamaah. Maka seorang orang tua, calon mertua kepada calon menantunya yang harus dilakukan adalah memberi kesempatan. Bukan hanya memberi kesempatan, memberi doa dan restu. Bukan hanya memberi kesempatan doa dan restu, memberi bantuan. Oh. Dana. Jangan banyak-banyak. Anaknya usaha dulu. Iya. Dan Masya Allah tabarakallah, berilah nasihat dan masukan. Itu Masya paling penting. Allah, benar, nasihat benar. dan masukan. Buat apa dikirimi dibantuin dana kalau tidak ada masukan dan nasihat. Benar. Itu yang paling penting. Supaya kita beri dia alat bukan bahan. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan Pak Ustadz Maulana. Aduh, emang kalau namanya buat anak pasti pengen yang terbaik. Oke, sekarang waktu kita kembali memberikan kesempatan kepada jamaah di studio mewakili jamaah yang di rumah untuk bertanya sama guru-guru kita ya. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, sebelum kita kasih kesempatan jamaah di sini studio, kita kasih kesempatan bintang tamu dulu udah jauh-jauh datang ke sini. Ayo, silakan mohon izin. Mbak Enji ada yang mau ditanya nggak? Iya sebenarnya ke Habib Usman. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan saya tuh gampang banget nangis gitu loh Tat. Ya kan jadi khawatirnya nih kalau kita mau menasihati anak tuh kok peka banget langsung nangis. Jadi nangis duluan gak sempat ngomong gitu. Itu gimana mengatasinya? Oh, gimana tuh Bib? Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat guru kita Bib Usman. Fadol Bib. Maulana, Mbak Inji, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Orang tua adalah tetap orang tua.
anak adalah tetap anak. Orang tua wajib untuk menasehati anak-anaknya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Dan tentunya orang tua yang bijaksana adalah melihat dari dua sisi, bukan dari satu sisi. Ketika orang tua tersebut melihat hanya dari satu sisi, pasti akan membela anaknya dan akan menzolimi yang lainnya. Tetapi ketika menjadi orang tua berusaha untuk mengerti, memahami permasalahan tersebut dan menasehatinya dengan cara yang ma'ruf sesuai dengan syariat agama ya Allah Subhanahu wa taala, yakni agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Agama yang Allah ridhoi adalah agama Islam, yakni sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Ketika kita condong mengikuti aturan pedoman kita Al-Quran dan hadis, maka insya Allah jalan keluarnya pasti jalan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika hamba tersebut memiliki anak, ada permasalahan, apakah orang tuanya harus ikut campur? Tidak. Orang tua tidak boleh ikut campur ketika urusannya hanya urusan sepele. Orang tua tidak boleh ikut campur ketika urusannya hanya biasa-biasa saja. Orang tua bisa ikut campur ketika anak laki-lakinya atau mantunya sudah datang dengan dua-duanya dan minta nasihat. Baru nasihatinya dengan cara yang baik. Tapi kalau masalah sepele, masalah yang biasa, masalah rumah tangga, nggak jadi masalah itu. Bener. Nggak enak sayur asam tanpa garam. Bener. Jadi orang tua juga jangan kepo, ya kan? Iya. Jadi apa? Jadi mertua gini nanya sama anak lakinya, kamu tadi pagi sarapan apa nak? Dimasakin apa sama istri kamu? Aku nggak makan bu, istri saya kan bisa masak. Wah habis sudah, kena tuh mantunya. Tepuk tangan dong buat Habib Usman. Makasih banyak Bib. Anak tuh harus pinter-pinter ngomong sama orang tua. Orang tua tuh kalau udah kesel sama menantu selamanya soalnya bahaya. Oke, sekarang waktunya kita memberikan kesempatan kepada jamaah di studio mewakili jamaah yang di rumah untuk bertanya. Yuk yang mau nanya silakan angkat tangannya. Yang mana? Oh gantian dari sebelah sini ya. Oh nih ibu yang di pinggir, silakan ibu, bunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bu Eli dari Majelis Taklim Ar-Rahmah Al-Basriyah Bogor. Tepuk tangan dong buat Ibu Eli. Silakan Bu Eli pertanyaannya. Tanya dong Ustadz. Boleh dong Ibu. Saya mau bertanya kepada Ustadz Syam. Ustadz Syam, boleh ya? Enggak. Bagaimana tata cara menolak calon yang akan menikahi anak kita supaya anak dan calon tersebut tidak baper. Masya Allah berat ya. Sekian, ya mohon Pacaran nggak penjelasan. anaknya? Anaknya Kenapa? pacaran nggak? Ini apa? Ta'aruf. Oh, Iya. Oke itu aja Ibu. Taruh ya, mohon Ya. penjelasannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin guru-guru kami, Ustaz Maulana, Habib Utsman, Mas Fadli, Mbak Enji, serta guru-guru kami dilakukan Allah Subhanahu wa taala Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 70-71. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang lurus, tegas, lugas sesuai dengan faktanya. Kalau nolak ya nolak, jangan gak enakan. Maksudnya apa? Dari awal kami bertanya kepada ibu yang bertanya tadi, ibu anaknya pacaran gak? Maksudnya apa? Ibu udah ngizinin dia pacaran, kenapa nolak lamarannya? Kalau memang pengen nolak dari awal jangan diizinin deket. Kalau udah deket nyakitin banget. Udah tiap malam bawa martabak, subhanallah. Tiap malam martabaknya dimakan. Giliran ngelamar anaknya malah ditolak, subhanallah. Jadi jangan dibuka
pintu kalau memang tidak mau membukanya dari awal. Dari awal udah nolak, jangan sampai kita memberikan harapan palsu kepada anaknya orang. Kasihan sakit hatinya. Iya. Bolehkah menolak? Boleh saja. Tapi tolak dengan benar. Tolak Benar. dengan cara yang ma'ruf. Dan dari awal nolaknya. Iya. Jangan udah dimakan martabaknya orang satu gerobak Iya. baru ditolak. Subhanallah. Gimana kalau tartu orang minta ganti martabak yang udah dikasih berapa banyak, Suruh ibu balikin. bayar. Subhanallah. Repot banget sih Ustaz Syam. Ustaz Tepuk Badri. tangan buat Ustaz Syam. Ini Masya Allah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjut lagi ya, masih bersama bintang tamu kita Mbak Angelina Sonda. Tapi sebentar lagi, ada satu pertanyaan lagi deh, boleh deh kita kasih kesempatan Benji, ayo. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Ke Habib sih sebenarnya. Boleh. Gitu. Apa sih yang harus dikasih atau dibawa? Iya. Ya kan ke anak yang mau menikah. Oke. Wah, silakan Bib. Apa yang mau dibawa nih ke anak yang mau menikah? Silakan, Fadhol Bib. Afwan Mas Fadli, Ustaz Syam, Ustaz Maulana, Mbak Enji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, apa pesan orang tua terhadap anak-anaknya ketika anaknya mau menikah? Yang pertama adalah tentunya didik anak kita dengan didikan agama. Ajarkan mereka tentang hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Orang tuanya tidak bisa mendidik, maka bawa anak tersebut ke tempat-tempat yang bisa mendidiknya. Di pesantren, di majelis ta'lim, tempat menuntut ilmunya Allah sehingga paham mengenai mahligai rumah tangga. Dengan kitabnya Uqudul Zain atau Qurratul Uyun dan lain sebagainya sehingga tahu mana haknya dan mana kewajibannya. Inilah yang harus secara general yang diberikan terhadap orang tua kepada anaknya. Berbeda didikan anak laki-laki dengan anak perempuan. Dan apa yang di kalimatnya orang tua ketika anak tersebut adalah anak laki-laki, kasih tahu sama dia, perlakukanlah, pergoilah istrimu dengan cara yang baik. Hormatilah, cintailah, dan sayangilah. Dan tentunya jadikan rumah tangga tersebut adalah ladang pahala dan ladang berkah. Terus bagaimana menyikapinya terhadap anak perempuannya, kalimat-kalimatnya. Maka gunakanlah kalimat yang baik. Bahwasanya besok kamu akan menjadi suami orang. Engkau besok akan dinikahi. Engkau akan berjumpa dengan laki-laki yang engkau cintai. Maka perlakukanlah dia sebagaimana hadisnya Rasulullah SAW. Naruki wa janatuki. Maka suamimu adalah sorgamu dan nerakamu. Maka hormatilah dengan penghormatan yang baik. Dengan kalimat yang baik, dengan kata-kata yang baik. Layanilah dia. Dengan apa? Dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu terhadap anak perempuan dan anak laki-laki. Bagaimana kepada mantunya? Kalau kepada mantu kalimat yang baik. Aku kasih anakku. Aku titipkan anakku kepadamu. Maka bawalah dia ke dalam surgamu. Yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak engkau bawa ke dalam surganya Allah, maka aku akan ambil anak aku. Oh boleh ngomong gitu orang tuanya. Oh Masya Allah. Makasih banyak Bib. Tepuk tangan dong buat Habib Usman. Masya Allah buat jamaah Islam itu indah yang di rumah jangan kemana-mana. Kita masih akan lanjut lagi pembahasan kita setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah.